dengar? Di sana dengar? Di sana dengar? Di sana dengar? Kok ada yang bilang enggak? Dengar? Takbir! 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 Ulangin lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz doakan yang jawab salam Ustaz masuk surga. Dimudahkan urusannya dunia dan akhirat. Ustaz doakan anak-anak dan orang tuanya bisa haji dan umroh. Ustaz doakan semua puntennya 10. Ustaz doakan agar hutang-hutangnya diselesaikan Allah. Banyak yang punya hutang di sini. Siapa yang paling banyak punya hutang? Masya Allah. Ayo, sekarang kita sebelum mulai kita selawatan dulu ya. Tunggu sebentar ya, dipoto. Oh, kasihan. Ayo kepada Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wala kalau Ustaz almarhum Uji. Nah sekarang kita almarhum Ustaz Arifin Ilham. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Sekali lagi Subhanallah sekarang langsung dites. Ustaz maaf ya, saya masih jalan-jalan. Nah, dites. Anak-anak perempuannya ada yang habis Quran? Ada, alhamdulillah. Yang laki-laki ada habis Quran? Oke, kita tes dulu anak-anaknya, ibu-ibunya yang perempuan. Dan jangan ikut dulu. Ya, oke. Ayo ikuti ya, setelah Ustaz baca Bismillahirrahmanirrahim, Ustaz akan baca satu ayat, sambung, oke? Nah, oke, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kita tes hafal Quran. Ayo sama-sama.
Inna a'toina Fasol Inna Takbir. Tuh anak-anak perempuannya hafal Quran. Sekarang kita tes laki-lakinya. Mau? Ayo sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sambung ya. Ma asaba min musibatin. Woi, sambung. Ada satu masalah. Nanti akan dibuka. Ustaz kasih coklat. Anak-anak perempuan, anak-anak perempuan. Tadi hafal Quran kan? Sorain laki-laki ini. Masa nggak hafal? Kita tes lagi. Dengar. Kita tes lagi anak-anak perempuannya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo, kata. Qul huwallahu ahad. Lam yalid wa lam yakul lahu takbir. Nah, kita coba lagi ya. Ayo sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sambung. Fadzuqu bima nasitum liqa'a yaum. Masa anak perempuannya hafal laki-lakinya enggak? Nah, kita kesan dua-duanya. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Ikuti. Wal asr. Sambung. Ila laki-lakinya hafal Quran. Nah, nanti kata satu perempuan ya. Bismillah. Sambung ya. Sambung ya. Bisa? Ayo yang tadi juga. Ma asaba min musibatin illa bi iznillah. Anak-anak semua, ini memang kayaknya bercanda, tapi kita harus hafal Quran. Masya Allah. Siapa yang mau masuk surga? Angkat tangannya. Nah, masuk surga. Ayo angkat tangannya. Biarnya jadi hubungannya nggak mau angkat tangan jadi. Sudah ada syarat masuk surga, mau tahu? Harus mak. Siapa yang mau mati? Ini anak-anak Nabi yang tak konsisten. Siapa yang mau masuk surga? Angkat tangan. Masya Allah. Siapa yang mau masuk neraka? Angkat tangan. Ada juga Nabi yang mau masuk neraka. Sini coba. Masya Allah. Udah, jangan dibully, ada nanti. Baik, alhamdulillah. Sekarang Ustaz mulai ceramah. Kadang-kadang saya ceramah pas gini ya, baru diputu. Dan alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du.
Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wa qala Allah Ta'ala idzan faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin sarran yarah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil hadits al-kaisu man dama nafsahu wa 'amila lima ba'dal maut. Sadaqallahul azim wa sadaqallahu rasulul karim. Adik-adik semua, anak-anak kami yang dimuliakan Allah, tadi kan kita sudah dengar ada yang baca puisi, betul? Ada juga anak-anak kita sholawatan, betul? Kira-kira kalau kita minta ibu guru yang sholawatan mau nggak? Masya Allah. Mau? Setuju? Tapi kalau salah jangan dimarahi ya. Iya pula. Nanti terakhir. Adik-adik yang dimuliakan Allah, Rasulullah SAW itu dilahirkan pada tahun gajah bulan. Ya? 571 Masehi. Tapi dulu di Arab sana tidak ada peradaban yang baik, makanya agak tertinggal ke belakang. Akhirnya Allah utus Rasulullah Muhammad sebagai Rasul di kota Jazirah Arab ini. Masya Allah. Ayo tadi siapa yang mau berangkat haji dan umroh angkat tangan? Ayo angkat tangan. Ayo angkat tangan cepat mau didoakan. Ayo sama-sama kita bacakan sholawat. Sallallahu ala Muhammad. Angkat tangannya kita berdoain. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah, saksikan kami berniat untuk melaksanakan haji dan umrah. Kami melaksanakan haji dan umrah. Kami melaksanakan haji dan umrah. Masya Allah. Allah Akbar. Nanti sampai di rumah, sampaikan niatnya ke orang tua kita. Sekarang umroh pun sudah murah. Bisa uang kita 5 juta saja sudah bisa berangkat Bagaimana caranya? Kasih DP-nya 5 juta, kemudian nanti sisanya abang saya yang bayar. Nah, setuju? Siapa abangnya Pak Ustadz? Kok baik kali? Itulah dia nama abangnya Bang Syariah Mandiri, Bang Rakyat Indonesia. Yang bayar dari sana, masa dibayar semua gini? Masya Allah. Rasulullah diutus karena terjemahkan innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Adik-adik, kenapa sekolah? Karena kita belajar akhlak. Rasulullah itu terkenal akhlak yang baik. Bahkan pernah, adik-adik dengar ya, ini Pak Ustadz. Satu ketika Rasulullah SAW lewat di kota Makkah tersebut, rumah Rasulullah. Nanti kalau adik-adik pergi, ada tempat sa'i namanya apa? Safa dan berangkat dari ke sana anak-anakku semua. Ketika di lantai 2 masuk, nanti setelah selesai sa'i keluar sedikit. Disitulah rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhlaknya baik, tengok. Rasulullah lewat di situ di atas bukit, langsung ada yang melempar, terus lempar, buat pula Rasulullah. Anak melihat, tapi Rasulullah nggak marah, senyum dia. Masya Allah. Nah, jalan terus. Besok lagi lewat, dilempar lagi, buat pula kepada Rasulullah. Kita Rasulullah sampai lambai. Rasulullah berangkat lagi. Tiap hari dilempar, Masya Allah. Tak pernah Rasulullah marah. Satu ketika Rasulullah SAW lewat lagi tempat situ,
Rasulullah udah duga. Lewatnya pelan-pelan. Ini nggak lempar. Kok nggak lempar? Mundur lagi Rasulullah. Mundur lagi, jalan lagi. Loh, nggak dilempar juga, balik lagi. Ternyata ditanya, siapa itu Pak yang sering melempar saya? Masya Allah, dia bilang tuh, hei Rasulullah, yang sering melemparmu itu sekarang sedang sakit. Maka Rasulullah SAW mengatakan, ayo kita akan berkunjung di sana. Dibawakanlah Rasulullah oleh-oleh. Assalamualaikum. Siapa di luar? Muhammad Rasulullah. Begitu masuk, dia buka, langsung, tuh, ini apa Muhammad? Ini ada bawa oleh-oleh. Kenapa kau kemari? Karena kau hari ini sakit. Apa sebab kau sakit? Karena selama ini aku dilempar, gak ada yang lempar lagi. Masya Allah. Kemudian dimasukkan dalam rumahnya, dikasih buah di sulaman Rasulullah. Langsung dia mengatakan, hei Muhammad, satu penduduk kota Makkah ini, kawan-kawanmu, aku sakit tak ada yang berkunjung, tapi kaulah yang ternyata pertama kali berkunjung. Apa yang dilakukannya? Langsung dia masuk Islam. Asyhadu alla wa asyhadu anna Masya Allah, itulah Rasulullah Sallallahu Alaihi. Kalaulah yang dilempar karena Pak Rajali, Ustaz ini yang dilempar, jalan. Buat benar sekali, kira nggak apa-apa, balik lagi. Datang nih, buat lempar lagi. Yang tiga lempar, masih lagi, buat benar. Ini kita nggak boleh balas. Ayo belikan bunga, kasih sama yang lempar. Lemparkan bunga itu, jangan lupa potnya ikut. Dakwah kan lempar kasih bunga, lemparkan bunga itu sama potnya sekalian. Wah, dibagi kan itu. Kalau Pak Rajali jangan ditiru. Ini anak-anak kalau masuk sekolah bu cium tangan. Nah, ini lihat ini anak-anak. Perhatikan, kalau kita Arab Saudi sama Indonesia ini beda. Saya pernah jumpa dengan Imam Sudais yang di Arab Saudi. Yang macam ini. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Itu imam besar Masjidil Haram. Saya pernah jumpa. Saya coba ambil tangannya, mau dicium gini, haram. Bayangkan itu. Kenapa? Orang di sana adat istiadatnya beda sama kita. Kita cium tangannya dia marah karena dia takut nanti diputuskan, bahkan bisa menjadi orang yang dimuliakan. Tapi bagaimana caranya agar orang Arab itu senang sama kita? Maka begitu salam jangan salam cium tangan. Salam pegang jenggotnya. Oh, pegang jenggotnya, Masya Allah. Dia sedang langsung dicium, dipegangin temennya kan. Allah dipeluk kita. Nah, apakah kita tiru ada di sana? Coba tiru besok, pegang jenggot kakek. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Siapa ini Pak Rahmat? Masya Allah. Pak Rahmat baik kali. Jenggotnya pegang ini. Kalau enggak boleh dipecat. Nah beda ada istri. Makanya kita sekarang kalau salam sama guru datang, cium. Tapi kalau di Arab Saudi nggak bisa seperti itu karena mereka nggak mau cium tangan. Apalagi yang mau saya sampaikan satu lagi, waktu Rasulullah SAW pernah kota Makkah ini banjir bandang, sehingga akhirnya Hajarul Aswad itu terlepas dari Ka'bah. Dan kemudian orang sibuk untuk memberitahukan, ayo kita ambil. Ternyata kabilah Quraisy juga berantem. Kenapa? Hajarul Aswad dimuliakan oleh orang-orang Makkah. Makanya semua berantem. Akhirnya, hei jangan bertengkar. Jangan bertengkar. Ayo kita lihat siapa besok pagi yang datang lebih dulu ke Ka'bah ini, maka dialah yang menyelesaikan daripada
Hajarul Aswad yang copot ini. Ternyata besoknya Rasulullah SAW datang lebih dulu ke Ka'bah. Makanya semua makan. Hadza Muhammad, hadza Muhammad. Alamin. Mereka mengatakan itu Muhammad yang datang duluan, itu Muhammad yang datang duluan. Dia cocok menjadi hakim bagi kita. Dia manusia yang adil. Maka dipanggil, wahai Muhammad, kemari. Ya Muhammad datang. Baik, ada apa? Ini Hajarul Aswad lepas dari Ka'bah. Maka ayo kita pasangkan. Bagaimana caranya? Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam membuka sorbannya, dibesarkannya lebar, dan kemudian dia letakkan batu Hajarul Aswad itu ke sorbannya ini. Maka perwakilan setiap kaum kafir Quraisy itu memegang sudut-sudut kain tersebut dan mereka sama-sama membawanya ke dekat Hajarul Aswad, dan kemudian Rasulullah ambil ditempelkan. Maka kata orang itu, hebat kau Muhammad, engkau orang terpuji sehingga engkau akhirnya bisa menyelesaikan masalah kami. Masya Allah. Udah ada yang ngantuk? Udah sarapan? Udah sarapan? Sama. Aku belum sarapan. Masya Allah. Dah, ayo. Tapi ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah diangkat menjadi Rasul, Rasulullah ada ke dekat rumahnya, namanya Jabal Qubais. Nah, di Jabal Qubais Rasulullah kumpulkan, wahai penduduk Mekah, ya, ayo sini kumpul. Apakah kalian percaya aku orang yang baik? Benar Muhammad. Apakah aku pernah maksiat kepada kalian? Tidak ya Muhammad. Apakah aku pernah mencuri? Tidak ya Muhammad. Apakah aku pernah mabuk? Tidak ya Muhammad. Apakah aku punya dosa-dosa sama kalian? Tidak ya Muhammad. Kau orang yang terpuji. Maka Rasulullah mengatakan, kalau begitu, andai kata aku sampaikan kepada kalian, ada musuh di bukit Jabal Qubais ini, apakah kalian percaya? Sadaqta ya Muhammad, benar ke Muhammad, kami percaya padamu. Tahu-tahu Rasulullah mengatakan, sekarang saya tanya kepada kalian, aku ini kalau aku mengatakan bahwa ini adalah Rasulullah, apakah kalian percaya? Datanglah pamannya Rasulullah. Siapa namanya? Abu Lahab besar. Hei Muhammad, celaka Muhammad, kau percaya Muhammad, kau percaya Muhammad, kau bercelaka ya Muhammad, celaka kau Muhammad. Kenapa? Ini kayak kau masuk kau kumpulkan kami di sini, terus kau mengatakan dirimu Rasul. Allah Subhanahu Wa Taala turunkan Jibril. Apa dia? Wahai Muhammad, bukan engkau yang celaka, tapi siapa? Abu Lahab. Makanya sama-sama kita bacakan. Tabbat yada ma sayasla wa imra'atuhu fi jidha. Masya Allah, langsung Allah balas. Adik-adik, hanya ada juga riwayat hadis yang mengatakan apa? Bahwa ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan, yang paling senang itu siapa? Abu Lahab. Maka Abu Lahab membanggakan Muhammad, ini keponakanku, ini keponakanku katanya. Maka jangan ada yang mengganggu dia. Maka kemudian salah seorang hamba sayanya bernama Syaibah itu, apa Abu Lahab? Sini kau Syaibah, kau sudah menjaga adikku, iparku namanya Aminah. Maka mulai detik lahirnya Rasulullah Muhammad ini, engkau bebas tugaskan menjadi budak. Makanya dalam riwayat hadis dikatakan Abu Lahab itu masuk api neraka, tapi setiap Senin hari kelahiran Rasulullah diringankan azabnya. Ayo, siapa yang mau diringankan azabnya? Ya udah jadi Abu Lahab. Sudah? Baik adik-adik yang dimuliakan Allah. Dengan
Masya Allah, menjadi rahmat bagi seluruh alam, bukan menjadi Pak siapa? Ya nggak tahu juga. Nah, baik, adik-adik yang dimuliakan Allah, tadi sudah disampaikan Bapak kita dari yayasan. Rasulullah itu mengajarkan kita Quran. Ayo, ini udah tidur ini ngantuk. Ayo coba, ayo coba lagi yang sama-sama kita supaya bersalawat kepada Rasulullah. Ya, salatullah salamullah ala Rasulillah, salamullah ala terus tawassalna wabil habib wa kulli bi'alil. Masya Allah, Allahu Akbar. Nah, lanjut, nggak lama-lama ceramahnya ini karena namanya juga belum makan pagi, belum makan siang. Nanti diundang ya kita ke Solo semua ya. Kalau mau setuju siapa mau bawa Solo angkat tangan. Nanti biar kami yang pesankan makanannya. Siapa? Ayo. 1, 2, 3, 4. Kalian yang bayar ya. Baik. Adik-adik yang dimuliakan Allah, Rasulullah ini terkenal dengan akhlak yang terpuji. Makanya kita menjadi yang dibacakan tadi uswatun. Ada nama guru kita uswatun hasanah? Gak ada, Masya Allah. Nah, apalagi ada yang dimuliakan Allah? Ayo kita belajar mengikuti apa-apa yang disampaikan Rasulullah. Makanya kita ini belajar. Tanggung jawab sekolah kita ini adalah kita menjadi pelajar dan kita berjuang untuk mencapai daripada apa-apa yang disampaikan Rasulullah Sallallahu Alaihi. Nah, tadi kita sudah dengar anak-anak. Adik-adik, udah dengar. Ada polisi nembak polisi yang mati CCTV. Udah dengar? Siapa? Boleh kalau kita cerita ini cepat kali mendengar. Coba dari baca Quran. Bayar. Ini anak-anak Pak Nazir nanti kalau misalnya maghrib masuk masjid ribut, ibu-ibunya minta tolong jangan dimarahi anak-anak kita. Kenapa anak-anak kita nih kalau masuk masjid maghrib dimarahi? Karena ribut. Waktu azan berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mamanya panggil, budak, ucok, koni, bini, semua dipanggil. Masuk dari rumah, jangan nanya di luar, tersambut lagi. Masuklah anak-anak kita ini ke dalam rumah. Sampai di rumah masih hidup televisi. Ribut anak-anaknya. Kau bagaimana diberantem ke bang ayah? Ayah dia ngomongnya, hei, jangan ribut dalam rumah. Pergi kalian ke mas. Kenapa disuruh pergi ke masjid? Karena mamanya sering nonton sinetron. Sinetron apa Ustaz? Jangan pindah. Ayo saya tes. Siapa yang bilang? Menangis. Coba satu. Membayangkan betapa ini anak-anak kita pengaruh sinetron. Masya Allah. Oh, kalau ini ya Pak Ustaz coba ini satu aja. Salam aku juga. Oh, lihat tuh apa ya? Pernah jatuh cinta, Masya Allah, bisa seperti dirimu. Hafal semuanya. Coba saya suruh baca Quran. Gak bisa, makanya kalau di masjid kami masuk anak kecil itu kami siapkan rokok. Ribut kok. Enggak Ustaz. Allahu Akbar. Sila itu baru baca Quran. Jangan, karena nanti kita berdosa ya. Gak boleh kita mencarain orang yang sedang sholat. Sekarang Pak Ustaz tanya sama
pakai. Boleh nggak kita menyuruh orang sholat? Boleh menyuruh orang sholat? Nggak boleh. Orang lagi sholat nggak boleh disuruh. Paham? Allahu Akbar. Kali begitu belajar. Nggak boleh nyuruh orang. Iya, orang lagi sholat tak boleh disuruh. Nah, waktu belum sholat suruhlah supaya ikut. Ini nyuruh orang sholat. Allahu Akbar. Kalau orang lagi sholat tak boleh. Nah, adik-adik yang dimuliakan Allah, ayo kita mengikuti teladan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu lihat tadi kita sudah sholawatan. Ibu-ibu guru yakinkan bahwa sholawatan kita, marhaban kita itu memang sudah dilakukan dari zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa dalilnya? Rasulullah hijrah dari Makkah ke Madinah. Sampai di Madinah tadi dibacakan apa? Ayo apa dibacakan? Ayo ada yang tahu nggak? Itu Muhammad datang. Apa yang dibacakan oleh mereka ketika datang? Itu sering dibacakan dalam kitab marhaban. Masya Allah. Nah, apa namanya? Tala'al badru min sani wal jabas. Itu dibacakan ketika Rasulullah masuk kota Madinah. Makanya dulu ketika Rasulullah sudah wafat, ketika sahabat sudah wafat, ketika tabi'in sudah wafat, maka orang malas lagi belajar sejarah Rasulullah. Maka datanglah Syekh Ahmad Al-Barzanji dari kota Kufa sana menyampaikan namanya Al-Barzanji, yang itulah sering kita pakai ketika kita menyambut tamu, dan kemudian ketika ada orang menikah, dan kemudian ketika ada orang akikah. Tuh akikah di sini siapa yang belum akikah? Sudah di akikah semua ya? Alhamdulillah. Ada yang nanya, anak-anak coba tanya. Coba lihat. Bolehkah kita ketika menikah panggil marhaban? Boleh, karena memuji Rasulullah. Pak Ustaz, boleh nggak kami yang sudah tua? Ternyata kami belum akikah. Apakah boleh kami yang sudah tua di akikah? Boleh. Yang penting kakek jangan minta diayun. Perhatikan dulu. Diayun. Salatullah, salamullah. Kalau akikahnya boleh, tapi kakek jangan minta diayun. Berat. Nah, siapa saja yang belum akikah? Boleh akikah. Nah, alhamdulillah. Ayo sampai belum akikah. Ini sudah akikah semua belum? Sudah sunat semua? Hah? Udah? Coba lihat. Ayo, ketika kita dalam alam ruh, kita pernah syahadah, betul? Ketika masuk dalam rahim ibu kita pernah bersyahadah juga. Kemudian kita keluar dari rahim ibu kita diajarkan dan diiqomahkan. Maka ingat, adik-adik semua, jangan sekali-sekali tinggalkan sholat. Kenapa? Karena sholat adalah amal yang pertama kali akan dihisab Allah. Adik-adik, halo. Allah Akbar. Takbir. Dengarkan yang terakhir. Kita Indonesia ini udaranya nggak terlalu panas, nggak terlalu dingin. Tapi di Saudi Arabia, tempat kita melaksanakan haji dan umroh, ini luar biasa.
biasa panasnya, dan kalau dingin akan menjadi luar biasa pula dinginnya. Ayo sekarang Pak Ustadz tanya, siapa yang bisa jawab maju ke depan dikasih coklat walaupun cuma satu biji. Siap? Ayo, siapa yang bisa sebutkan 5 buah-buahan dari Arab Saudi? Maju. Woi, maju. Nah, maju juga. Kamu juga. Iya, udah bingung. Coba sebutkan buah-buahan dari Indonesia. Maju. Nah, maju sini. Maju. Nah. Coba di sini. Ternyata anak perempuan lebih berani. Coba sini maju. Biar gak buang waktu, coba. Ayo sini kok. Nah, coba. Coba sini, ayo maju sini. Nah, maju. Ah, 2 orang sekali tuh sini maju supaya gak malu-maluin. Ayo sini, ayo satu sana, satu sini. Nah, ayo sambut, takbir. Siapa namanya? Nuri. Ini siapa namanya? Esa. Masya Allah. Ini sebutkan buah-buahan yang berasal dari Indonesia. Ayo, sebutkan 5 aja boleh. Serah. Ada rambutan, mangga, buah naga, terus durian, sama duku. Allahu Akbar. Nah, sekarang sebutkan 5 buah-buahan dari Arab. Usah nggak nongkrong. Nah, cepat sebutkan. Kurma, cepat lo. Udah sebutkan aja nggak apa-apa. Cepat. Ngomong aja yang tahu apa. Terus buatin. Apa lagi? Anggur. Nah udah, kasih juga ya. Allah. Nah ibu-ibunya yang bisa jawab silakan. Ada satu pertanyaan, uangnya dikasih 5 juta dari yayasan. Mau? Ayo, siapa yang tahu nama bapaknya Abu Jahal? Bukan dia, ini sebelah sini. Ibu-ibu orang aja. Langsung brosur di komputer. Nah, adik-adik, gini mau disampaikan. Adik-adik semua, kalau ada orang tua kita yang sakit, ayo sama-sama dengar ya. Kalau sakitnya darah tinggi ataupun darah rendah, sama obatnya. Apa itu? Timun. Ya. Kalau dia darah tinggi, ambil timunnya, digerok, kemudian dimasukkan di gelas, kasih air hangat, kasih jeruk nipis, kasih gula, diaduk, minum. Mantap, enak. Insya Allah darah tingginya menjadi sembuh hilang. Ustaz, kalau dia darah rendah bagaimana? Ambil timun Aceh, pukul kepalanya. Nah, pasti dia dari darah. Jangan ditiru ya. Nah, apalagi khasiat? Ada khasiat lagi namanya pohon zaitun. Pohon zaitun itu hanya anak perempuan Ustaz kasih tahu. Pohon zaitun itu kalau minyaknya disuling bagus untuk kecantikan. Kalau pada malam ambil kapas, oleskan minyak zaitun supaya apa? Supaya nanti kinclong bagus, kulitnya juga bersih. Masya Allah. Nah, ayo kita lihat khasiat-khasiat buah di sana. Buah zaitun itu bagus untuk kecantikan. Nah, apalagi khasiatnya zaitun itu? Nah, lihat ini, zaitun itu bisa diminum supaya kita terhindar dari kolesterol. Nah, apalagi khasiat buah zaitun? Nah,
kata orang tua kita ada yang muslim kayak ini, ambil nanti buah zaitun, maka dia sendok dipanasin, ambil dioles di perut, dioles di perut ini. Apakah bisa kurus? Enggak, tapi dia kilat. Sudah ya, Masya Allah. Nah, adik-adik semuanya terakhir, jangan tinggalkan sholat. Ayo, berbakti kepada kedua orang, hargai dan hormati guru. Masya Allah. Dan keempat, jangan lupa kita belajar Al-Quran dan hadis Rasul. Masya Allah. Takbir. Nah, sebagai penutup, adik-adik, pernah dulu ada Ustadz kondang datang dari Madinah. Waktu datang ke Indonesia, sampai di Jakarta, ditanya sama yang jemput, Assalamualaikum ya Syekh. Waalaikumsalam. Ma ismuka ya Syekh? Ana Abdullah. Ana Taufik. Alhamdulillah. Pergi dia ke Manado Syekhnya, sampai di sana juga tanya, Ma ismuka ya Syekh? Ana Abdullah. Kamu siapa? Saya Taufik. Alhamdulillah. Semua tempat yang didatangi, ternyata yang menyambutnya tetap namanya Taufik. Datanglah ke Medan, singgah di Kuala Namu, sampai kemudian tanya, Ma ismuka? Ana Abdullah. Lo cepat dia jawab, pasti nama kamu Taufik kan? Ya, nama kamu Taufik. Lo kok tahu Syekh? Semua yang jemput saya di Indonesia ini namanya Taufik. Masya Allah. Maka ditangkapnya satu. Ayo, sebutkan namamu, sebutkan namamu. Siapa namamu sebenarnya? Taufik Syekh. Kepanjangan Taufiknya apa? Nanti Syekh marah. Ini nanti semua marah. Kami nggak marah. Siapa namamu panjangnya? Maka disebutkanlah sama orang Medan ini. Siapa namanya? Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum. Sudah ya, Ustaz? Sudah habis. Adik-adik semua, kita menengadahkan tangan.